Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Jangan lupa di subscribe. Maulida J. Oke, hari ini aku mau cerita lagi tentang pengalaman aku ikut KKN kuliah kerja nyata, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Salah satu syarat di semester sekitar 7 hari itu atau 6 gitu. Syarat SKS di universitas juga. Itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi aku mau cerita KKN itu kan bagi sebagian banyak orang mengesankan, menyenangkan. Alhamdulillah aku juga punya itu. Tapi mungkin aku nggak kayak orang-orang banget gitu. Slow aja, santai aja gitu. Jadi aku hari itu sebenarnya KKN udah niat-niat banget gitu kan. Bahkan mau di tahun depannya lagi. Tapi aku pikir ya udahlah, lanjut aja. Akhirnya karena hari itu habis kuota desanya untuk dipilih, jadi aku diminta sama pihak LP2M-nya untuk membuat CV, jadi nanti desanya itu dipilihkan. Alhamdulillahnya aku dapat di desa di kabupaten aku sendiri, desa KKN di desa Petangis, bukan desa penari loh ya. Takut dong. Nah, insya Allah enak di sana, alhamdulillah. Jadi walaupun keadaan aku nggak pengen-pengen banget untuk KKN gitu kan, tapi kami dapat CSR dan alhamdulillahnya KKN kami dapat kategori dari pihak bank yang memberikan itu ya, kami dapat kategori agen edukasi terbaik ke masyarakat dan agen CSR itu agen edukasi terbaik satu dan agen CSR terbaik dua kalau tidak salah waktu itu. Jadi juara satu juara dua, alhamdulillah. Kalau di aku kalau ditanya bagaimana supaya bisa dapat kategori tersebut, aku pun menanyakan sama teman-teman aku, kok bisa gitu kan, kok bisa kita yang dapat gitu, sedangkan banyak program teman-teman yang lain yang juga dapat CSR itu program-programnya bagus gitu, sepenglihatan gitu ya, karena kita kan saling melihat di sosial media. Kebetulan hari itu tempat KKN kami itu semi gitu ya, semi, tidak yang di pedalaman banget, tidak yang di perkotaan banget, semi, dia di pinggir jalan negara, jadi akses internet, akses jalan itu bagus, dan walaupun ada beberapa tempat yang memang di dalam gitu dan belum tersentuh akses jalan yang bagus ataupun akses listrik yang bagus, tapi desanya ya bagus aja gitu. Desanya akses yang seperti tadi, akses listrik bagus, akses pendidikan bagus, alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman tanya program kerja, nah kami kan ikut CSR nih, jadi program kerjanya itu satu orang satu, kami bersepuluh, kalau tidak salah waktu itu perempuannya 6, laki-lakinya 4. Jadi kami bersepuluh orang gitu kan. Program kerjanya itu ada teman aku Mary sama Enda, itu dia sosialisasi di sekolah, itu merupakan agen edukasi ya bentuknya, agen edukasi ke sekolah SD. Kemudian Ranita sosialisasi agen edukasi yang aku ingat banget tagline-nya waktu itu, bela negara tanpa senjata, sosialisasi tentang menabung. CSR itu kita dapat alhamdulillah 5 juta gitu kan, ngos-ngosan juga habiskan itu, dan kalau misalnya lebih dari 1 juta kan harus dikembalikan sama pihak yang memberikan CSR ya. Jadi kami ya berusaha menghabiskan itu betul-betul untuk program kerja ya, alhamdulillah di bawah 1 juta, dan itu tidak dikembalikan, jadi bisa dipergunakan untuk hal-hal lain, alhamdulillah. Jadi yang ingat banget itu programnya ya tadi Ranita itu, eh, bela negara tanpa senjata, ngajarin menabung, ngasih anak-anak itu tabungan gitu, alhamdulillah. Kemudian ada sosialisasi, kalau ini bentuknya ke masyarakat langsung turunnya, ada programnya Ihsan. Kebetulan dia anak ekonomi ya, jadi dia sosialisasi tata kelola keuangan rumah tangga, jadi menyasarnya kepada ibu-ibu. Teringatnya hari itu kalau tidak salah RT 7 atau RT 8 ya, ke ibu-ibu. Jadi Ihsan itu sosialisasi bagaimana cara pengelolaan uang, penyimpanannya, nabungnya, belanjanya, ada untuk infaknya dan segala macamnya.
dan berian juga uang tabungan waktu itu kalau tidak salah untuk pengelolaan uang itu kepada ibu-ibu di kampung. Kemudian alhamdulillah responnya baik dari ibu-ibu tersebut gitu, dan kebetulan aku hanya ikut di situ dan tidak ikut ke RT lain gitu, karena memang program kerja kita banyak berbenturan ya, akhirnya ya kita berbagi-bagi gitu, nggak semua ke sana, ada yang ke sana ngurusin macam-macam gitu. Alhamdulillah, dan kami ya karena memang KKN 50 hari ya memang kita harus memadatkan, apalagi 10 orang harus mengerjakan masing-masing satu dan itu harus saling membantu gitu. Jadi memang harus mengatur jadwal dengan baik, alhamdulillah. Nah, yang kemudian ada program kerjanya temen aku, Leon. Ini program kerjanya bank sampah ya. Jadi ini waktu itu menyasarnya ke masyarakat umum. Sebenarnya bank sampah ini kalau aku evaluasi untuk kami lakukan hari itu, kita lihat lagi kondisi keadaan gitu ya, keadaan lingkungan masyarakatnya. Kalau menyasar kepada masyarakat secara umum, kalau bentuknya sosialisasi itu agak kurang efektif ya, karena kalau menurut evaluasi aku program kerjanya ini harusnya langsung memberikan bank sampah. Mungkin kita bisa memulai pemilahan sampah rumah tangga ya. Kalau bank sampah memang bagus, tapi kita harus menyasar ke anak muda yang memang menjadi eksekutornya, langsung menjadi bagian utama dari eksekutor pelakunya gitu. Kalau ke masyarakat umum dia realistis gitu. Kalau untuk bank sampah masih harus banyak dikasih pemahaman lagi gitu. Kemudian ada Danu, ini teman aku yang bagian media juga, tapi dia bagian web desa karena video itu kena ke Ihsan. Karena Ihsan yang edit gitu kan. Jadi kalau ke Danu dia lebih ke web desa dan desain-desain. Kalau Edli dia sosialisasi hidroponik. Kemudian ada Risti BUMDes. Nah, kalau BUMDes ini waktu itu mungkin kita lihat lagi keadaannya di masyarakat ya. BUMDes ini memang harus disosialisasikan kepada pelaku BUMDes itu sendiri. Pengurus BUMDesnya sih lebih baiknya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di desa memang lihat keadaan tata usaha desanya itu sendiri, bumdesnya itu sendiri. Nah, jadi kita bisa mengefektifkan sosialisasi kita. Kemudian ada Mega. Nah, ini mungkin agen edukasi juga ya. Dan ini kita masuk kampung waktu itu. Jadi ada sebuah RT yang jauh dari jangkauan gitu ya. Jauh dari jangkauan, tapi masih masuk desa itu, akses jalannya memang masih diperjuangkan untuk diperbaiki, terus akses listriknya juga diperjuangkan untuk diperbaiki waktu itu. Jadi memang anak-anak di sana hanya beberapa yang sekolah di sekolah negeri. Akhirnya kita masuk dan ini program kerjanya disambut baik banget dengan RT itu waktu itu, dan betul-betul bisa mengajarkan gitu, belajar huruf dan belajar angka di desa itu waktu itu. Alhamdulillah betul-betul rasanya berasa gitu program kerja ini untuk kita gitu, karena kita benar-benar masuk desa gitu, masuk ke dalam banget gitu kan. Betul-betul rasanya bermanfaat banget gitu untuk orang lain karena kedatangan program kerja ini, alhamdulillah. Dan